Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. InsyaAllah pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu konten, kemudian jenis-jenis konten dan hal-hal yang akan diperhatikan dalam membuat konten. Ya. Konten itu bisa kita dapati di dalam media-media sosial. Pada saat ini ketika kita membuka YouTube, itu isinya adalah konten. Ketika kita membuka Instagram, itu isinya adalah konten. Ketika kita membuka Facebook, itu isinya adalah konten-konten yang ada di dalam media-media sosial. Apa sih pengertian konten itu? Pengertian konten adalah suatu komunikasi yang memberikan informasi di dalam media-media sosial yang memiliki manfaat dan tujuan-tujuan tertentu. Ya, itu adalah pengertian dari konten. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis konten yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Apa saja sih jenis konten yang ada saat ini? Yaitu ada jenis konten berdasarkan tujuannya dan ada jenis konten berdasarkan medianya. Ya, jenis konten berdasarkan tujuannya itu ada 4. Yang pertama adalah konten informatif. Konten informatif itu bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada audiens kita. Entah itu informasi berita, entah informasi pendaftaran, entah itu informasi suatu acara dan informasi-informasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah jenis konten yang kedua adalah konten edukatif, yaitu konten yang menyampaikan edukasi kepada orang lain, mengedukasi orang lain, edukasi dengan edukasi yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah konten review, yaitu konten mereview suatu barang atau suatu jasa dalam media-media kita. Contohnya seperti iklan-iklan, contohnya itu seperti promosi-promosi suatu barang. Ya, itu adalah konten review suatu barang atau jasa yang memberikan informasi tentang barang atau jasanya tadi. Kemudian jenis konten yang keempat adalah konten interaksi, yaitu kita melakukan interaksi kepada audiens kita, seperti interaksi antara tanya jawab. Audiens bertanya, konten kreator menjawab, atau konten kreator bertanya, audiens yang akan menjawabnya. Maka itu adalah konten interaksi. Itu adalah 4 jenis konten berdasarkan tujuannya. Kemudian jenis konten berdasarkan media itu ada 3. Yang pertama adalah konten tulisan, menggunakan media-media tulisan. Contohnya adalah tulisan yang ada di dalam website. Itu adalah contoh tulisan, konten berupa tulisan. Ya, seperti website seperti bisa kita dapati seperti koran-koran atau buku-buku. Itu adalah sebuah konten berupa tulisan. Yang kedua adalah konten berupa visual, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Konten tersebut bisa kita dapati di foto-foto yang ada di media sosial seperti Instagram, seperti Facebook. Itu adalah konten berupa foto. Ya, kemudian bisa kita dapati juga di dalam brosur-brosur, itu ada foto-fotonya juga. Itu adalah sebuah konten berupa foto. Ya, berupa visual, konten visual. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, yaitu konten audio. Konten audio ini bisa kita dapati di radio misalnya. Itu berupa suara-suara, entah itu informasi atau edukasi yang berasal dari radio, stasiun radio yang hanya mengeluarkan suara dengan media suara. Atau contoh lainnya adalah kita menggunakan MP3 yang berisikan murotal atau berisikan kajian-kajian. Itu adalah sebuah bentuk konten berupa audio. Itu adalah jenis konten yang berdasarkan media tadi. Ya, jadi jenis konten itu ada 2, ada jenis konten berdasarkan media, ada jenis konten berdasarkan tujuannya. Baik. Sebelum kita membuat konten, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam konten ini, ya. Apa saja sih hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat konten? Yang pertama adalah kita harus mengetahui target audiens kita. Siapa sih target audiens kita? Apakah anak-anak? Apakah remaja? Apakah orang dewasa? Apakah orang tua? Apakah dia laki-laki? Apakah perempuan? Siapa sih target audiens kita dalam konten kita? Kemudian yang kedua adalah tujuan. Apa tujuan kita dalam membuat konten? Misalnya kita membuat konten hiburan untuk anak-anak, berarti tujuan kita adalah konten hiburan. Nah, kemudian tujuan kita memberikan edukasi, atau tujuan kita memberikan informasi-informasi kepada orang lain. Maka itu adalah tujuan-tujuan yang harus kita tentukan dalam membuat konten kita.
Kemudian yang ketiga adalah kita harus menyesuaikan fakta. Ya, ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi dalam konten kita, maka kita harus menyesuaikan fakta yang sesuai. Harus kita riset dulu apakah fakta ini benar, apakah fakta ini salah. Jangan sampai di dalam konten kita memberikan fakta yang palsu kepada orang lain. Jangan sampai. Ya. Kemudian yang keempat adalah kita harus membuat judul dan isi yang menarik agar orang lain bisa tertarik kepada konten kita. Misalnya kita membuat konten website, kita harus membuat tulisan dengan judul yang menarik orang, atau kita membuat sebuah video, maka di awal pembukaan video tadi kita buat suatu hal yang dapat menarik orang lain. Ya, kemudian yang kelima adalah kita harus menyesuaikan bahasa kita. Sebagaimana kita menyesuaikan target audiens kita harus menyesuaikan bahasa kita juga. Misalnya target audiens kita adalah anak kecil, maka kita gunakan bahasa yang sesuai dengan anak kecil. Atau kita membuat konten yang sesuai dengan remaja, kita sesuaikan bahasa kita yang sesuai dengan orang-orang remaja. Kita harus sesuaikan bahasa kita yang mudah dan jelas untuk dipahami oleh orang lain. Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kita harus membuat konten kita secara terstruktur. Bagaimana konten kita menjadi terstruktur, entah itu mulai dari judulnya, dari pembukaannya, dari tujuannya, kemudian dari poin-poin, kita buat poin-poin, kita buat subjudul, kita buat paragraf-paragraf pendek, ya, supaya orang lain lebih paham dan konten kita lebih terstruktur. Kemudian kita buat penutupnya, bagaimana penutup dari konten kita, ya, agar konten kita lebih mudah masuk kepada orang lain, kepada audiens kita dengan terstruktur. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus membuat visual yang menarik. Bagaimana di konten kita membuat visual yang menarik, entah itu gambar, entah itu dari segi desain-desain yang lainnya, maka kita harus membuat agar visualnya lebih menarik kepada orang lain. Kemudian yang kedelapan adalah kita harus merevisi dan mengevaluasi konten-konten kita. Sebelum kita mengupload, mempublikasikan sebuah konten kita, maka kita harus merevisi terlebih dahulu apa saja sih kesalahan-kesalahan yang dalam konten kita. Kemudian kita lihat apa sih kesalahan dalam tulisan, dalam pengejaan atau yang lain-lain, maka kita harus kita revisi terlebih dahulu. Setelah kita revisi, kita publikasikan. Setelah kita publikasikan, maka kita harus mengevaluasi mana sih konten-konten kita yang tidak disukai orang lain, mana konten kita yang disukai oleh orang lain, maka kita pilih sesuai dengan audiens kita, ya, agar konten kita lebih bermanfaat lagi atau lebih maju lagi ke depannya. Ya. Itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat